Bisa settingnya high atau ultra juga masih oke. Karena kemarin juga saya pernah nyoba live streaming main PUBG di channel yang satu lagi. Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adhas, Kilas IT, dan video kali ini saya punya referensi pasangan terbaik antara prosesor dan PGA card. Nah, karena menurut saya dua komponen ini tuh sangat krusial sekali saat kalian mau ngerakit sebuah komputer. Kalian mau ngerakit sebuah komputer pasti menentukan dulu antara prosesornya dan PGA card-nya. Lalu yang lainnya nanti mengikuti, motherboard-nya nanti pakai apa, terus power supply-nya pakai apa, coolingnya pakai apa, terus casingnya pakai apa. Nah, itu komponen-komponen yang nantinya bakalan atau harus mengikuti ketika kalian sudah menentukan pilihan antara prosesor dan PGA card. Nah, seperti itu. Dan ini menurut saya pribadi ya, pasangan antara prosesor dan PGA card terbaik. Jadi saya punya 5 referensi. Ya mungkin kalian juga di luar sana punya referensi masing-masing. Kalau misalkan kalian punya referensi yang lebih bagus lagi, yang lebih baik lagi, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Nah, seperti itu. Tapi 5 prosesor dan PGA card ini saya ambil nggak terlalu tua ya, dari 2019 sampai 2020 aja. Kalau saya ngambilnya dari tahun 2015, mungkin nanti jadi kebanyakan pilihan. Jadi saat ini tuh yang rame banget, karena kalau kalian mau ngerakit PC di tahun 2020, otomatis yang paling baik, paling worth it, itu menggunakan komponen-komponen terbaru yang hadir di 2020 ini. Nah, seperti itu. Jadi saya referensikan yang umurnya masih muda-muda gitu. Prosesor 2019, PGA-nya sama prosesornya tuh 2019 dan 2020. Nah, seperti itu. Oke, kita langsung saja ke pasangan yang pertama. Di sini ada Intel i3 9100F yang menurut saya paling cocok dipasangkan dengan PGA card GTX 1650 polos. Si i3 9100F ini punya 4 core 4 thread up to 4,2 GHz yang tentunya ini bakalan udah sanggup untuk menjalankan game-game di resolusi 1080p. Apalagi ditambah GTX 1650, 4 GB, ada yang GDDR5 dan sekarang udah ada yang GDDR6. Ya pokoknya antara itu menurut saya paling tepat. Pertama, dari harganya. Kalau ada yang mau rakit PC dengan budget mungkin di bawah 6 juta atau 5,5 juta, prosesor i3 9100F dan GTX 1650 ini pasangan yang paling pas. Kalau dipakai untuk live streaming bagaimana? Ya tentunya bisa aja. Mungkin nanti di beberapa settingan gamenya ada yang diturunkan. Misalkan dari presetnya kita setting low atau resolusinya kita turunkan ke 900p untuk bisa melancarkan semua game yang dimainkan. Solusi rakit PC komponen baru ya pilihannya i3 9100F plus GTX 1650. Performa main game resolusi 1080p sudah sanggup meskipun tidak harus preset ultra. Kemampuan single core i3 9100F tidak diragukan lagi. Dipakai untuk editing Premiere Pro, multitasking, sudah lebih dari cukup. Persentase di beberapa game juga cukup seimbang dengan GTX 1650 polos ini. Oke, kita lanjut lagi pasangan nomor 2. Di sini ada AMD Ryzen 5 2600 dan PGA card yang paling tepat menurut saya adalah GTX 1660 Ti. Atau kalau kalian mau menggunakan dari Radeon, ada RX 5500 XT. Tapi harganya agak beda sedikit ya. Menurut saya dua komponen ini bakalan pas jika kalian menargetkan untuk dijadikan live streaming. Misalkan mau live streaming PUBG, GTA 5, Dota 2, CSGO. Kenapa? Karena si Ryzen 5 2600 yang punya 6 core 12 thread bakalan punya performa space yang lebih jika disandingkan dengan GTX 1660 Ti. Ketika kita menjalankan OBS atau software untuk live streaming, maka si prosesor ini bakalan bekerja lebih ekstra kan untuk menjalankan si software live streaming ini. Nah, makanya di sini bakalan lebih tepat, lebih cocok. Ini bakalan seimbang jika kalian main gamenya di resolusi 1080p. Bisa settingnya high atau ultra juga masih oke. Karena kemarin juga saya pernah nyoba live streaming main PUBG di channel yang satu lagi.
Jadi udah pasti nih lancar dipakai untuk live streaming jika disandingkan dengan 1660 Ti. Tidak ada performa yang terbuang di masing-masing komponen ini. Saya sudah buktikan beberapa hari lalu saya menggunakan spek seperti ini untuk live streaming PUBG Steam. FPS-nya menurut saya cukup bagus, masih di atas 90% di resolusi 1080p. Kalian boleh cek aja, linknya nanti saya akan simpen di deskripsi. Oke, kita lanjut ke pasangan nomor 3. Nah, pasangan nomor 3 ini ada dari Intel lagi nih, i5 9400F dengan PGA card-nya GTX 1660 Super. Ini tuh komputer saya pernah menggunakan spek seperti ini, dipakai untuk ngedit video YouTube saya, terus main game dan live streaming juga. Waktu itu saya pernah coba live streaming PUBG Mobile, PUBG Lite sama PUBG Steam di channel yang satunya lagi. Ternyata FPS-nya juga cukup stabil gitu, nggak ada masalah. Kita sambil record, sambil live streaming, sambil bacain komentar karena menggunakan dua monitor gitu. Di skenario gaming juga sama, tidak ada performa komponen yang terbuang. Dua-duanya saling melengkapi. Perkiraan dua komponen ini harganya berkisar di 5,6 jutaan. Jika dengan komponen lain hingga menjadi satu unit PC bisa menghabiskan sekitar 9-10 jutaan tanpa monitor. Nah, nomor 4 ini datang lagi dari AMD. Ya, ini menurut saya pribadi ya. Ryzen 3 3100 dan PGA card-nya RX 5500 XT. Pasangan dua komponen ini paling worth it, apalagi jika kalian fansboy-nya AMD. Meskipun 4 core 8 thread, Ryzen 3 3100 masih sanggup mengimbangi RX 5500 XT. Mungkin karena arsitektur Zen 2 dan 7 nanometer pada Gen 3000 series ini. Di skenario gaming juga terlihat dua komponen ini masih saling melengkapi ya. Kadang performa Ryzen 3 3100 masih longgar di beberapa skenario game. Untuk harga jika saya lihat di e-commerce, prosesor Ryzen 3 3100 udah turun jadi 1,68an dan PGA card-nya berkisar di 2,8 juta. Jadi total mungkin dua komponen ini berkisar di 4,4 jutaan. Ya kurang lebih seperti itu. Dan mungkin juga jika ingin merakit full set, menghabiskan total budget sekitar 8 jutaan untuk satu unit PC aja tanpa monitor. Nah, pasangan yang terakhir menurut saya jatuh lagi ke AMD Ryzen 3 3300X. Lalu PGA card-nya RX 5600 XT. Kenapa? Karena si Ryzen 3 3300X ini punya performa mungkin hampir sama dengan Ryzen 5 3500X di beberapa skenario game ya. Makanya si Ryzen 3 3300X ini masih sanggup menahan performa RX 5600 XT. Di beberapa pengujian game ketika saya lihat, performa di beberapa game si Ryzen 3 3300X ini masih cukup longgar juga. Di Battlefield 5, di PUBG. Ya pokoknya game-game yang sekarang lagi rame dimainkan, ternyata si Ryzen 3 3300X ini tuh cukup tangguh juga gitu. Oke, mungkin segitu aja teman-teman. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian ya. Kalau misalkan kalian suka dengan video ini, silahkan like dan share. Dan mungkin nanti saya akan coba buat prosesor yang udah lama, yang jadul, tahun 2010-2015, kira-kira cocok dengan PGA card apa aja. Ya kalau misalkan banyak permintaannya, nanti saya akan buatkan videonya. Nah, seperti itu aja teman-teman. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adha, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.